yang kami hormati dan sama-sama kami hormati Ibu Asisten Perekonomian, yang kami hormati Bapak Wali Bangda, yang kami hormati Bapak Kepala PD, Kepala Dinas, dan beserta jajarannya. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan untuk berkumpul di tempat ini, ya, dalam kegiatan pemaparan sekaligus saling pemahaman terkait dengan program-program yang nantinya BSI dan Pemkot Kota Mobagu insya Allah ke depan akan bersinergi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum saya memaparkan mungkin sekedar ilustrasi saja bahwa saya per 4 Januari kemarin diamanahkan oleh BSI untuk memegang BSI Kota Mobagu, dan setelah saya masuk di Kota Mobagu dan seminggu saya jalan di Kota Mobagu dan melihat kondisi kotanya, alhamdulillah saya pikir bahwa kota ini adalah kota yang sangat luar biasa, yang ditopang dengan sektor ekonomi pertanian, sektor ekonomi perdagangan yang luar biasa. Makanya sebenarnya konsep ini saya baru dapat kemarin. Jadi begitu konsep ini saya lihat Kota Mobagu, terus terang konsep ini saya sudah jalankan, Pak. Saya sudah jalankan konsep ini di Kabupaten Pingrang karena saya kebetulan bertugas di sana. Saya laksanakan di Kota Pingrang, dan setelah saya lihat di Kota Mobagu ini sangat peluangnya sangat luar biasa gitu dibanding dengan Pingrang gitu ya. Makanya saya bermohon ke Kanwil, tolong Pak, bisa nggak kalau cabang Kota Mobagu ini bisa dikasih titik tumbuh menjadi untuk ekonomi, yaitu fasilitasi untuk ukur. Jadi sebenarnya BSI Kota Mobagu ini dalam konsep awalnya memang tidak pernah ada yang namanya fasilitas pendampingan usaha UMKM. Jadi makanya mungkin yang disebutkan Ibu tadi bahwa MOU beberapa bank kemarin memang BSI belum ke arah sana. Nah, alhamdulillah begitu saya masuk di sini, saya lihat kondisi Kota Mobagu, saya berpikir wah kayaknya ini memang harus ada BSI ini harus lebih merapat kepada UMKM ini, karena sasaran utama kami sih sebenarnya bagaimana masyarakat ini bisa tumbuh dan ekonominya bisa kuat gitu ya. Nah, setelah itu saya alhamdulillah secara ini tidak langsung saya kebetulan tinggal di daerah dekat rumahnya Pak Adnan, dan saya kebetulan sholat maghrib sama-sama dengan beliau. Saya coba berbincang dengan beliau karena orang sana bilang itu Pak Adnan bolehlah bicara karena dia orang Pemkot ini. Jadi saya berbincang sama beliau, dan alhamdulillah apa yang saya sampaikan sama beliau ini merespon gitu. Oh ya, kayaknya memang harus seperti ini. Nah, itulah yang membuat saya semangat, Pak. Itu yang membuat Ibu, itu yang membuat saya semangat bahwa saya ini hadir di Kota Mobagu ini bukan hanya walaupun saya bukan orang lokal di sini, tetapi saya pengen berkontribusi bagaimana saya membuat masyarakat Kota Mobagu ini lebih bagus gitu. Tentunya semangat saya ini tidak akan bisa jalan kalau tanpa ada sinergi dengan Pemkot yang ada di Kota Mobagu. Karena sekuat-kuatnya orang kalau kita tidak berpegang kepada pemerintah yang ada di sini, maka kita akan susah gitu ya. Nah, itu yang awalnya sehingga program ini bisa terwujudkan gitu. Nah, makanya saya berupaya, dan alhamdulillah cuman seminggu saya urus ke Kanwil, akhirnya Kota Mobagu ini keluar SK-nya dari Kanwil BSI
bahwa dari kami dan kantor pusat bahwa kita diizinkan untuk jadi titik tumbuh untuk pertumbuhan UMKM. Nah ini alhamdulillah pergerakannya cepat. Nah baik Ibu, jadi mungkin itu hanya sekedar ini. Jadi saya akan memaparkan sebentar ini sambil kita lebih banyak berdiskusi Bapak Ibu ya terkait dengan itu. Jadi untuk mungkin profil perusahaannya, mungkin itu profil perusahaan sekarang, alhamdulillah BSI sekarang kita udah merger ya Bu. Dengan aset ini sudah sebenarnya ini data 2000 merger 10 kemarin. Kita sudah untuk saat sekarang BSI itu sudah di urutan ke-5 ya, urutan ke-5 digeser Bank BTN sekarang dengan dulu kita 3 legacy ya. Yang pertama itu adalah Mandiri Syariah, kemudian BRI Syariah dan BNI Syariah. Jadi kita ini adalah anak perusahaan dari Bank Plat Merah. Nah kemudian di 2020 kami dijadikan satu, di merger jadi satu, dan akhirnya kita di urutan ke-7 dengan ranking 7, aset di angka 240. Nah alhamdulillah lagi per bulan ini kami sudah masuk di kategori B1. Artinya kalau B1 kita ini sudah selaras dengan induk-induk kami nih. Yang dulunya mungkin kalau B1 itu hanya Mandiri, kemudian BRI, kemudian BNI, sekarang syariahnya sudah masuk. Jadi kita bisa mengelola dana-dana BUMN, dana-dana yang terkait dengan pendanaan. Alhamdulillah kita sudah masuk dengan SK Presiden untuk bulan ini. Nah ini yang dengan potensi kami ya yang sekitar 20.000 pegawai di hampir semua kabupaten lah ya, dengan provinsi dan kabupaten sudah mulai terisi gitu ya. Kemudian tentunya setelah perbedaan ini Bu ya, jadi mungkin setelah profil perusahaan mungkin sedikit juga saya ini kan perbedaan antara perbankan konvensional dan syariah ya. Nah ini Bu, ini perbedaannya. Ini hanya sekadar ilustrasi dulu supaya kita paham dulu di sini baru kita masuk ke sisi ini. Kemudian untuk bank konvensional, jadi hukumnya pasti berlaku Indonesia perdagangan pidana. Kemudian bank syariah itu hukum pasti berlaku Indonesia berdasarkan Al-Quran hadis. Kemudian yang terpenting itu Bu, yang paling bawah itu adalah dewan pengawas. Kalau mungkin kalau konvensional itu hanya BI dan OJK. Sementara kalau kita ada 3 Bu, yaitu ada BI, OJK dan Dewan Pengawas Syariah. Kemudian tentunya setelah ini kita akan di peluang yang ya peluang tantangan dan penguatan UMKM. Jadi peluang dan tantangan penguatan syariah itu ada ini Bu, adalah Indonesia sebagai negara penduduk Muslim terbesar Indonesia mengembangkan peran ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian tantangannya itu adalah market share-nya yang saat ini belum terlalu relatif masih kecil, karena terus terang kita masih kurang sosialisasi di ini. Kita masih kurang sosialisasi gitu. Kenapa Pak? Yang pembiayaan ya. Tadi yang pembiayaan ya. Ya. Jadi ada yang penyaluran dana Pak ya. Penyaluran kredit pada bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai bisnis dianggap aman dan menguntungkan. Sementara kalau di syariah, penyaluran pembiayaan bank syariah diajukan kepada bisnis yang halal dan tidak melanggar hukum Islam. Pendapatan berdasarkan sistem bunga, kalau di kita berdasarkan sistem bagi hasil, margin, keuntungan dan fee. Kemudian sasaran bunga tetap, kalau di kita besaran hasil berubah-ubah. Kenapa sampai kita dikatakan berubah-ubah? Karena kita sistemnya adalah bagi hasil. Maka kalau misalnya usaha kita naik, berarti bagi hasilnya juga naik gitu. Kalau berdasarkan itu tidak naik, berarti ada persentase, ada ukuran yang kita sudah sepakati di awal gitu. Jadi tidak mesti harus sesuai dengan
kodrat daripada pergantungan itu. Kemudian ini peluang dan tantangannya, ya. Kemudian lanjut Ibu. Ya, ini mindsetnya. Jadi mungkin Ibu yang sama saya disampaikan bahwa untuk mindset UMKM itu memang harus ada, Bu. Jadi bagaimana kita cara mindset teman-teman pelaku UKM itu supaya dia bisa eksis dalam kondisi mau COVID, mau apapun itu masih tetap eksis dengan adanya mindset UMKM ini. Jadi memiliki visi dan misi yang besar, kemudian dapat bekerja sama dengan tim, berani mengambil risiko, mengoptimalkan penjualan, selalu ingin jadi lebih baik, mencintai bisnis yang telah dibangun, belajar dan terus belajar. Jadi ini yang kita selalu mindset ini yang selalu kita inikan dengan teman-teman UMKM, pendampingan itu. Kemudian kami juga akan mengajarkan yang namanya manajemen keuangan itu. Jadi selalu pendampingan itu bukan hanya kita mewujudkan mindsetnya dia, tetapi kita juga memberikan dia permasalahan bagaimana sih mengelola keuangan UMKM itu. Karena untuk mengelola keuangan ini tentunya tidak semerta-merta ini yang bisa mendasari para teman-teman pelaku UMKM. Ini yang kadang bisa membuat mereka ini baru muncul sebulan hilang dan seterusnya gitu. Jadi coba kita pendampingan ini, Bu, dengan berapa dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Tentunya kami sebagai penyalur akan pendampingan itu tidak semerta-merta memberikan modal itu begitu saja, Bu, tetapi harus mengetahui kira-kira berapa sih teman-teman UKM ini yang dibutuhkan untuk menjalankan usahanya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan dana, bagaimana mengelola dana, mengalokasikan dana yang terbatas. Kemudian bagaimana mengatur aktiva kekayaannya, tetapnya aktiva kekayaan lancar. Jadi seakan-akan Ibu ini adalah neraca yang tidak terlalu susah, tapi mereka ini diajari, Bu. Kenapa sampai kami mengadakan permasalahan pengelolaan keuangan begini? Karena mindsetnya dia kita harus rubah. Bukan hanya dia, kalau pelaku UKM kita kan selalu berpikir saya nggak apa-apa jual kue dan seterusnya. Tapi dia tidak punya mindset bahwa kalau saya menjual kue, kira-kira apa sih peluang apa yang saya bisa membuat kue seperti apa? Misalnya saya mengembangkan kue seperti apa gitu. Ya ini mindsetnya. Setelah kita bentuk mindsetnya sehingga dia bagus, Ibu, makanya kita coba bagaimana pengelolaan keuangannya. Karena kami berharap bahwa UKM yang kami bina dari bawah ini nanti akan menjadi makro, bukan hanya di mikro gitu, tapi dia akan naik ke makro karena permasalahan pengelolaan keuangan ini yang mereka sudah dapatkan. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian kesalahan-kesalahan keuangan pemilik UKM. Nah, ini kesalahan-kesalahan ini, Bu. Bisnis UKM tidak diwakili dan studi kelayakannya memadai. Studi kelayakan tidak perlu rumit. Ya, kalau UKM kan nggak perlu rumit, Ibu. Yang penting udah bisa mengetahui uang masuknya, bisa memilah yang mana yang modalnya, yang mana keuntungannya, sehingga dia bisa mengelola dananya sendiri itu sehingga usahanya semakin bisa besar, Ibu. Kemudian pemilik usaha tidak memisahkan harta usaha dan harta pribadi, sehingga bila ditanya berapa untung dari usahanya susah memberikan gambaran. Jadi kalau mereka misalnya sudah ada dari segi pendampingan pengelolaan keuangannya, mereka udah bisa memisahkan yang mana untungnya, yang mana modalnya gitu. Karena terkadang kalau UKM yang biasa yang di bawah itu, mereka kan paling dia nggak bisa tahu yang mana modal, yang mana untuk digabung aja gitu, sehingga dia tidak terlalu ke arah profesional. Jadi pendampingan ini kita mengharapkan bahwa UMKM kita itu mengarah ke yang lebih profesional, sehingga apa yang kita harapkan mereka bisa dapatkan, Ibu. Kemudian ini, Ibu, ada laporan keuangan tujuan laporan keuangan gitu. Ya, laporan keuangan sederhana tidak saja sehingga calon investor akan sulit untuk prediksi posisi ke depan. Nah, ini gambaran pengenalan laporan keuangan itu. Lanjut aja. Kemudian catatan pemasukan pengeluaran, catatan aset, modal dan untung. Jadi ini semua kita pendampingan ini, Bu. Kita berusaha bukan hanya begitu kita kasih modal, setelah itu kita bebaskan begitu saja, sehingga teman-teman UKM kita itu merasa bahwa karena pengetahuannya yang belum terlalu paham, kemudian dia juga tidak terlalu, karena
relatif pendidikan yang kurang tinggi, sehingga mereka akan modal itu bukan hanya usahanya, tapi mungkin akan lebih ke arah yang mungkin beli kendaraan atau apa yang bukan permodalannya, sehingga mereka kebanyakan akhirnya jadi macet gitu. Nah, kemudian aset modal dan hutang. Kemudian laporan rugi laba. Ini laporan rugi laba tidak terlalu rugi banget Ibu, karena memang untuk untuk teman-teman UKM bisa ngerjain gitu. Kemudian ada contohnya, contoh lembaga, kita lihat itu aja ya. Kemudian laporan arus kasnya, kemudian contoh laporan arus kas. Nah, kemudian bagaimana menjadi UMKM. Setelah kita membuat laporan rugi laba, setelah kita buat mereka mindsetnya sudah bagus, kita ngajarin dia bagaimana caranya memisahkan antara modal dengan modal dengan keuntungan. Kemudian cara kita mendampingi bagaimana mengelola keuangan usahanya ini sehingga lebih bagus, maka baru kita masuk ke yang namanya kriteria UMKM yang lebih bagus gitu ya. Ya, tentunya ini sesuai standar dan perbankan gitu, yaitu memenuhi kriteria dalam analisa 5C, kemudian memiliki aspek legalitas usaha, memiliki rencana modal bisnis yang lebih jelas. Nah, ini kalau untuk 5C-nya mungkin ada karakter, kapasiti, kapital, kolateral, dan kondisional. Jadi analisa karakter mengukur karakter perilaku atau pembayaran profil risiko nasabah. Kapasiti analisa dan bertujuan mengukur kapasitas kemampuan calon nasabah. Kemudian kapital analisa kecukupan modal. Kemudian kolateral analisa bertujuan menilai berapa besar nilai jaminan. Kemudian kondisional ya analisa dilakukan untuk mendapatkan gambaran kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban. Nah, ini yang 5C. Kemudian setelah itu legalitas untuk kita fasilitasi. Nah, di sini ada mungkin nomor wajib pajak, nomor yang wajib pajak setiap badan usaha untuk pengembangan menjalankan kegiatan usaha gitu. Surat izin usaha. Kalau saya nggak tahu ya kalau di sini surat izin usaha apakah itu masih berlaku untuk kelurahan atau memang satu pintu di di dinas itu. Saya belum tahu di sini ya Pak ya. Satu pintu ya. Kalau di kami kemarin di di Pindrang, karena di Pindrang itu awalnya memang agak riskan Ibu terkait dengan izin usaha, karena izin usaha ini berlaku untuk dari kantor lurah itu hanya begitu dia ngurus izin usaha, maka semua UMKM itu kadang dia tidak punya usaha, tapi karena mau modal mau minjam uang, sehingga dia ke kantor lurah untuk ambil usaha, ataupun banyak hal-hal yang seperti itu yang ini. Nah, kemarin itu dicoba dirubah oleh di Pindrang itu oleh NSP itu satu pintu. Jadi mereka itu begitu mau mau surat keterangan usaha itu harus terdata di kantor perizinan. Karena apa? Karena terus terang juga antara kantor perizinan dengan perbankan itu ada dengan kantor perdagangan dan koperasi itu akan ada hubungannya nanti. Karena kenapa saya bilang begitu? Pada saat mungkin ada meeting atau ada rapat dengan OJK dengan pemerintah provinsi, itu pasti akan diminta data berapa besar UMKM misalnya yang sudah difasilitasi oleh bank. Dan itu pasti saya yakin dan percaya itu tidak akan pernah sinkron antara data dari Pemda dengan data yang dikeluarkan oleh perbankan. Karena apa? Karena terus terang, karena ini perbankan selama mengeluarkan yang namanya kredit, dia itu karena tidak ada sinkronisasi dengan Pemkot, sehingga berjalan sendiri-sendiri Pak. Sehingga tidak ada kolerasi dan data itu tidak akan sinkron. Mau diapain pun tidak akan sinkron. Karena apa? Perbankan sendiri akan jalan mencari nasabah, dan teman-teman di Pemkot juga dia juga tidak akan bisa mengakses data.
Kenapa kita tidak mengasih data? Karena terus terang kami juga tidak akan bisa, karena ada ketentuan di kami bahwa kami tidak akan bisa memberikan keterangan kemanapun terkait dengan nasabah kami gitu. Nah, maka dilakukanlah kemarin itu bahwa semua yang pelaku UKM yang akan diberikan layak tidaknya untuk diberikan permodalan itu harus masuk dulu di daftar di perizinan, supaya kalau misalnya kami ACC-kan itu sudah terdaftar di perizinan bahwa sekian yang ada di Kota Mobagu, tahun sekian yang ada di Kota Mobagu, sekian besar yang sudah dilontarkan oleh perbankan terkait permodalannya, kemudian yang mengalami macetnya sekian, kemudian yang sukses sekian, sehingga ini lebih terpola dan terorganisir dan kerjasamanya lebih bagus antara perbankan dengan Pemkot gitu ya. Nah itu yang kami lakukan, dan itu juga bisa mengakomodir perbankan sehingga kami juga menyalurkannya ini tidak sembarang juga. Karena kalau misalnya memang ini ada sinergitas kami dengan Pemkot, berarti kami juga secara NPF-nya kami pasti itu akan mengurangi NPF kami yang macet maksudnya. Karena apa? Karena benar-benar memang yang data yang dikeluarkan oleh Pemkot itu adalah data UMKM yang memang dia adalah binaannya Pemkot itu. Nah itu yang kami lakukan sehingga untuk mengurangi sehingga macetnya di kami itu tidak terlalu besar. Kemudian produk-produknya Bu. Nah, ini produk-produknya ini BSI Kur di usaha mikro kecil dan menengah yang mempunyai usaha layak dan produktif sesuai prinsip syariah dengan skema murabahah dan ijara dan MMQ. Jadi ada 3 kita pakai di sini akadnya, yaitu akad murabahah. Akad murabahah ini lebih mengarah ke kemudian ijara dan MMQ. Plafonnya ini sampai dengan 500 juta. Kenapa kur ini bisa sampai dengan 500 juta? Nah itu yang tadi hubungannya bahwa di awal ini UMKM ini kita bina mulai dari 25 juta, mulai dari 20 juta, 25 juta, 100 sampai dengan 500. Nah, kalau keuangannya ini sudah bagus, mindsetnya sudah tertanam dan pola cara keuangan mengelola keuangannya bagus, maka dengan sendirinya nanti akan naik menjadi makro. Bukan hanya nanti di plafonnya di 500, tapi bisa jadi itu nanti naik ke 1 miliar, 2 miliar. Nah inilah pembinaan dari bawah ini kita bina sampai dengan mereka lepas daripada plafon di angka 500 ini. Kemudian usaha makro ini juga belum kami jalankan di sini karena kami berpikir bahwa ini agak susah kita jalankan karena terkait dengan marginnya yang masih besar Pak, masih besar marginnya, sehingga kita untuk saat sekarang karena kita mau baru dasar, saya baru kemarin mau jalankan insya Allah kur ini, karena kur ini adalah 6% ada subsidi dari pemerintah. Kemudian kalau kita berhitung ini yang paling murah, karena kalau kenanya 0,02 per bulan, jadi sangat kecil ini buat untuk teman-teman UKM, sangat membantu gitu. Dan ada ketentuan baru juga yang dirilis baru-baru ini dari pemerintah bahwa yang nanti akan saya inginkan deh karena ada. Nah ini produk ini ada BSI Kur Super Mikro. Ini Super Mikro ini sampai dengan 10 juta. Ya nanti kita coba nanti di teman-teman UKM, apakah usaha teman-teman UKM ini atau komunitas ini atau binaan ini dari Pemkot, apakah ini kita bisa masukkan dia di kur mikro atau kita bisa masukkan dia di kur kecil. Nah itu pembagiannya. Kalau misalnya dia yang disebutkan ini tadi mungkin yang kayak ibu-ibu yang menjual kue itu, ya mungkin dia basisnya ke super mikro gitu. Kalau misalnya dia agak atas sedikit, makanya dia bisa masuk mungkin dia di
kur mikro dengan plafon 10 juta sampai dengan 100 juta dan tanpa agunan. Jadi ini aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden bahwa 100 sampai 10 sampai 100 kur mikro ini tanpa agunan. Jadi bayangkan kalau kita tidak memanfaatkan ini 100 juta ini tanpa agunan loh. Luar biasa banget ini. Nah, tentunya 100 juta ini tidak semerta-merta kita akan berikan dan perlu pendampingan dari teman-teman kami dan teman-teman Pemkot untuk pada saat kita jalan nanti di lapangan ya kita bisa membina ataupun dalam artian komunitas ya, komunitas inilah yang akan kita. Nah, kemudian ada BSI kur kecil. Nah, kur kecil ini adalah 100 sampai dengan 500 juta. Ini pasti kami ada agunan. Ya, ini akan pakai agunan karena nilainya juga sudah agak naik kelas lah. Jadi kelas anggap lagi nih, ini super mikro ini adalah kelas 1, BSI kelas 2, BSI kur kecil ini adalah kelas 3. Besar itu yang sudah nilainya mungkin di atas 516 juta, 1 miliar. Mungkin dulunya mungkin kayak kita biayai dia kelontongan, mungkin misalnya dia modalnya hanya anggaplah 50 juta. Nah, setelah mungkin keuangannya bagus, usahanya bagus, tiba-tiba dia mau udah dikasih di 500. Setelah di 500 naik lagi usahanya, Pak saya mau perluasan usaha, mau beli ruko misalnya, harga berapa? 1,2. Itu udah sudah kita lepaskan dari dia di BSI Kur. Dan bagusnya lagi bahwa saat ini BSI Kur ini aturan terbaru lagi bahwa itu akan nanti ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi akan nanti diikutkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi teman-teman yang dapat BSI Kur kecil komunitas itu akan ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalnya dia komunitas petani, misalnya tiba-tiba dari rumah ke petani, misalnya dari rumah ke kebunnya misalnya terjadi kecelakaan, itu ada santunan kematian, ada santunan kecelakaan. Itu sekarang programnya pemerintah. Ya, jadi semua bisa terakomodir. Jadi kalau misalnya dia pulang atau misalnya kecelakaan pada saat dia di kebun misalnya, jatuh misalnya dari apa atau apa, itu ada santunan. Kalau dia meninggal maka itu ahli waris yang akan ini dan itu akan pembiayaannya itu akan lunas. Kan ada juga asuransi jiwa, kita akan ikutkan asuransi jiwa. Nah, kemudian kalau misalnya dia kecelakaan misalnya, tapi dia tidak meninggal misalnya, maka yang akan BPJS ini akan membayar santunan berupa berapa lama dia tidak produksi. Kalau misalnya 4 bulan, 5 bulan dia tidak produksi misalnya, maka selama 4 bulan itu BPJS akan membayarkan preminya, menggantikan preminya gitu. Jadi sepanjang dia tidak beraktivitas, sepanjang dia tidak menghasilkan, maka BPJS yang akan premi BPJS itu ya nanti akan melakukan pembayaran. Jadi backup itulah dari pemerintah yang akan kita kasih. Nah, kemudian usaha mikro tanpa agunan ini ada problemnya Bu. Usaha mikro berat angsurannya ini ada angsuran 50, pelapor 50 sampai 5 juta sampai dengan kecil dari 51 sampai dengan 500. Jadi cukup ringan Ibu, cukup ringan Bapak ya angsurannya. Bayangkan kalau misalnya anggaplah kita di 100 juta itu sampai dengan 60 bulan itu 1 juta berapa gitu ya. Ya, lanjut dikit di prosesnya ini. Nah, kenapa kasih? Jadi misalnya teman-teman marketing itu sudah menginput. Teman-teman sudah menginput, maka itu akan masuk langsung di saya. Misalnya saya lagi misalnya diajak oleh komunitas gitu. Itu tinggal dia telepon saya bisa putus di tempat. Jadi saya nggak perlu harus kembali ke kantor untuk isinya, tapi saya lewat handphone ini saya ini sudah bisa putus. Jadi kecepatan ininya lebih cepat. Jadi misalnya saya dimanapun saya bisa untuk melakukan putusan dan saya juga alhamdulillah tidak mesti harus berbelit-belit karena
saya masih bisa sampai dengan 200-an putusan saya itu sampai 200 bisa limit putusan saya, dan kalau misalnya di atas dari itu ke area. Tapi alhamdulillah tidak sampai lama lah Pak untuk ininya. Nah kemudian ada persyaratannya ini pun, kemudian sudah menikah, memiliki NPWP nih, riwayat dan lain sebagainya. Persyaratan calon nasabah berupa kelompok usaha, kegiatan usaha dilakukan secara mandiri. ada anak tuh Pak, nah bisa kan. Nah jadi dia instansi terkait atau keterangan lainnya di kelompok susunan pengurus di ini ada strategi penyaluran pembiayaan BESI dalam mendukung sektor produktif UMKM. Jadi kita masuk di komunitas halal, meliputi itu lingkungan rumah sakit, perusahaan, UMKM, petani, peternak, organisasi masyarakat, basis ponpes, pondok pesantren. Jadi masuk juga yang bukan ada di sana gitu. Jadi pondok pesantren, karyawan pondok pesantren, usaha di lingkungan ponpes, distribusi ponpes, aktivitas ya. Kemudian komunitas di lingkungan masjid Bu, kami sudah masuk di sana juga tuh. Jadi bagaimana masjid-masjid ini kita bisa menggrab untuk menjadikan itu bisa dia mandiri. Kalau kemarin itu di Pindrang ya, di Pindrang itu kami bisa masukkan dia di komunitas berbasis ponpes. Jadi ada komunitas selada yang dibuat itu Pak. Itu kami bina itu, dan alhamdulillah kami juga sudah dapatkan tempat untuk penyalurannya. Dan awalnya kami kasih modal dia di angka 25 juta karena dia kebetulan punya lahan, hanya alatnya yang kami biayai. Setelah itu dia naik menjadi, akhirnya sekarang angka 500 juta. Dia sudah beli ruko sendiri untuk bikin toko. Jadi toko dan toko untuk dia jualan dia. Kemudian komunitas itu Pak, di awalnya cuma satu, alhamdulillah sekarang itu sudah ada kelompok komunitasnya itu sudah ada 40 lebih komunitas dia yang menanam maksudnya Pak, sehingga pada saat dia dikasih, nah itu karena komunitas akhirnya dia satu pintu harga. Jadi kalau misalnya saya lagi tidak panen gitu dan bayar butuh, mereka tinggal cari ke yang lain-lain. Nah hubungannya dengan ponpes, saya kemarin itu berpikir bahwa teman-teman ini harus kita perdayakan, karena saking banyaknya permintaan, karena permintaan banyak kemudian hanya kurang, akhirnya kemarin itu saya masuk ke pondok pesantren, karena kalau pondok pesantren itu kan lahan banyak Pak, lahannya besar-besar, makanya kita kasih permodalan pompesnya, kemudian teman-teman komunitas ini mendampingi dia, mengajari guru-gurunya, mengajari anak-anak pesantren untuk menanam. Nah alhamdulillah di sana itu hampir 15 pesantren sekarang yang menanam itu Pak, dan itu sudah berlaku itu. Kemudian komunitas di lingkungan masjid, ya kami di masjid juga di sana itu ada masjid yang namanya Masjid Al-Munawir. Masjid ini adalah dikelola oleh Pemda, Pak, dikelola oleh Pemda, Masjid Pemda, dan semuanya masih masuk ke Pemda. Nah kami itu kemarin kebetulan kita membangun ekosistem ekonomi Islam di sana, kebetulan kerjasama sama BIM Indonesia. Jadi mungkin bisa di-share itu BIM Indonesia yang mengelola keuangannya Istiqlal. Nah kita kalau kerjasama di sana, kita akhirnya sekarang ini dia sudah tidak lagi minta dana atau apapun dengan Pemda, karena dulu masih mengikut dengan Pemda. Sekarang dia berdiri sendiri. Nah kemudian terkait dengan BIM Indonesia ini, mungkin insya Allah juga saya coba juga akan memfasilitasi Ibu asisten bahwa BIM Indonesia ini adalah penyalur daripada yang membawa permodalan, yang membawa orang dari luar, baik itu mau dari Jakarta mau dari luar negeri, yang membawa menanam modal ke Kabupaten
investor betul Bu, investor. Nah kemarin di Pindra itu kami bawa dia kerjasama juga dengan Bank Indonesia. Ibu Kota Mobagu ini yang bisa kira-kira menjadi andalannya Kota Mobagu untuk bisa kita datangkan investor Bu, untuk masuk bisa di sini, untuk membantu teman-temannya di sini. Kalau kita kemarin di Pindra itu terus terang di Pindra itu dekat pantai Bu, tapi dia itu bukan bukan penghasil daripada bukan ikan rumput laut, bukan rumput laut. Jadi rumput laut itu dibeli dari tetangga-tetangga kabupaten Pak, itu dari Bantaeng, dari Bone. Tapi kenapa investor itu membuat gudang itu di Pindrang Pak? Jadi gudangnya itu dibuat di Pindrang itu, dibuat di Pindrang. Investor itu penanam investor itu kurang lebih berapa miliar Ibu di situ. Jadi termasuk mungkin izinnya yang dipermudah oleh Pemkot Ibu, izin, kemudian surat-suratnya, kemudian keamanannya sehingga investor itu lebih mudah masuk. Nah itu MOU-nya Bu dengan Big Indonesia. Nah Big Indonesia MOU-nya, kemudian setelah Big Indonesia dia tinggal melihat. Nah kedua dia bawa ikan bandeng Bu, karena kebetulan Pindra itu adalah ikan bandeng itu dia yang membawa ke sana. Jadi dia diekspor itu, ikan bandeng itu diekspor ke Jepang, dia bawa ke Jepang. Jadi terakhir saya tinggalkan ini dia PKS dengan kopi, Kopiko. Dia kerjasama dengan Kopiko itu kurang lebih merekrut karyawan itu 300 tenaga kerja dia rekrut, dan saya nggak tahu berapa miliaran ininya Pak, investor yang masuk ke sana. Nah ini coba saya nanti ke depan saya akan ini dengan Bank Indonesia terkait program-program apa nanti yang akan kita bisa lakukan di Kota Mobagu ini. Tentunya hal mendasar ini dulu kita jalankan. Saya sebagai perbankan hanya ingin meminta sinergitas daripada Pemkot untuk bagaimana caranya kita berkolaborasi sehingga apa yang strategi penyaluran pembiayaan kami ini bisa terarah dan bisa terakomodir sehingga ini bisa mensejahterakan teman-teman UKM. Nah ini mungkin program ini yang nanti akan berbasis ini yang kita akan jalankan Pak. Jadi mungkin nanti teman-teman mensinergikan ya. Jadi kalau ini gak Mas aja. Jadi terkait dengan itu Ibu ya. Jadi itu yang saya sampaikan tadi bahwa itu yang lebih program ini yang akan kami inikan. Tentunya dinas-dinas terkait ya yang bisa inikan. Nah itu ada dukungan BSMBR UMKM masyarakat desa melalui KUR, kemudian UMKM Go Digital bersama Shopee. Jadi kita juga sudah kerjasama dengan Shopee. Jadi teman-teman yang ibu-ibu yang mungkin yang yang online itu ya, yang saat disebutkan tadi ya Bu ya. Nah itu kita bisa daftarkan masuk di komunitas BSI, jadi lebih munafik dia. Kemudian ada BRAF ya, mudah-mudahan UMKM ekonomi kreatif, fashion, manajemen, keuangan, pembangunan usaha, kemudian kerjasama dengan Pertasop. Ya, Pertasop ini tahun lalu kita kerjasama dengan Pertamina ya untuk membangun ini Pak, untuk membangun Pertasop didukung oleh Pertamina gitu ya. Kemudian kerjasama kemitraan peternakan sapi. Nah, di kami juga itu ada peternakan sapi, penggemukan, mau sapi penggemukan, mau sapi bibit gitu. Kemudian itu bekerjasama dengan PT Widodo Perkasa Makmur, dan kemudian ada kerjasama dengan PT Pemulang Agro Wangi. Nah, kemudian ada kerjasama dengan peternak ikan, dan jadi semua ini diwadahi oleh BSI. Jadi tergantung teman-teman nanti atau bapak-bapak nanti kira-kira yang mana menghubungkan yang mana. Apakah misalnya yang komoditi apa yang paling bagus misalnya di sini, dan itu butuh bayar yang lebih besar. Insya Allah nanti kita akan bawa bayar itu ke sini gitu, tentunya dengan nilai dan
unggulan yang kita bisa tonjolkan gitu. Jadi insya Allah Pak, insya Allah kalau hanya untuk investor, insya Allah investor masuk ke sini, saya coba bisa membantu ya. Tentunya kan harus ada sinergitas ini dengan Pemda gitu. Kalau untuk investor, kita harus datangkan investor apa yang paling kira-kira apa yang bisa kita di Kota Mobagu ini, apa yang paling menonjol dan bisa untuk kita go nasional gitu ya. Seperti itu. Kemudian kira-kira karena di sini kan saya lihat Indomaret dan Alfamart udah banyak banget di sini ya. Sayang gitu loh kalau Pemda tidak memanfaatkan Indomaret dan ini. Susah-susahnya gitu mereka minta izin gitu kita tidak manfaatkan gitu. Susah gitu. Apa permasalahannya adalah bagaimana UMKM kita nanti ini juga salah satu tujuan kami PSI ya Bu ya. Bagaimana teman-teman UMKM ini yang punya misalnya keripik misalnya atau ada apa sih namanya yang gunanya pisang daun apa sih Pak? Yang kecil gitu loh, pisang boroho gitu loh, dibuat kemasannya semakin bagus, dipercantik, kemudian itu dibawa ke Alfamart gitu loh. Ya kan itu tentunya kan tidak lepas daripada teman-teman yang ada di Pemkot gitu. Kalau misalnya mereka tidak mau, kalau kamu tidak mau, saya tidak perpanjang kamu punya izin. Masa sih kamu ngambil keuntungan di saya, kemudian kamu nggak bisa membantu saya untuk bagaimana masyarakat saya lebih bagus gitu. Nah itu yang kita inginkan. Nah kalau di Pinrang itu kue-kue tradisional di Pinrang saja itu sudah masuk di supermarket. Kue kemasan yang ini aja udah masuk di supermarket yang UKM-nya. Nah kemudian itu tinggal kemasan yang kita. Nah kalau misalnya di kemasan itu kan harus sesuai dengan hal ini ya, ya. Nah itu bisa nanti kami fasilitasi. Nanti misalnya kalau sudah banyak UMKM yang memang untuk bisa kita masukkan dia di misalnya di Alfamart atau apa. Terus untuk fasilitas halalnya gitu. Kita bisa dengan BI Bank Indonesia tinggal mendatangkan semua peserta UMKM dilakukan program itu bisa jalan gitu. Nah itu mungkin Ibu Bapak yang sekilas yang kami bisa inikan, dan kalaupun ada pertanyaan atau apa ini kita bisa berdiskus terkait dengan apa yang saya paparkan ini, karena insya Allah kenapa saya yakin banget Ibu Bapak untuk menggaungkan ini ke Kota Mobagu, karena terus terang saya bukan hanya bacarita, orang bilang bacarita ya Pak, berceritanya, tapi ini adalah kenyataan yang saya sudah lakukan dan saya laksanakan gitu. Kenapa saya berani ngomong begini di hadapan bapak-bapak ibu-ibu? Karena saya adalah pelaku yang pernah saya lakukan ini dan alhamdulillah itu berhasil. Kenapa saya berani mau gitu loh? Karena begitu saya lihat di Kota Mobagu ini peluangnya sangat luar biasa Bu. Sangat luar biasa peluangnya di Kota Mobagu. Tinggal mungkin bagaimana caranya kita bersinerginya kita gitu. Jadi mungkin Bank Indonesia selama ini yang Ibu sampaikan, Bank Indonesia ini punya kegiatan-kegiatan, tapi karena jaraknya jauh, tidak ada yang memfasilitasi, akhirnya acara itu ya diam gitu, tidak ada action gitu ya. Nah kalau misalnya kita alhamdulillah BSI sudah seirama dengan teman-teman Pemkot misalnya, nah ini yang tinggal kita bagaimana menghubungkan kita dengan Bank Indonesia Ibu, karena program Bank Indonesia ini sangat banyak dan saya yakin program ini lebih mengarah ke bagaimana ekonomi UKM kita ini lebih bagus lagi gitu. Itu mungkin Bu Bapak sekedar pemaparan program kami. Mudah-mudahan hari ini bisa kita ke depan bisa kita lebih bersinergi lagi untuk bagaimana mengembangkan UMKM ini lebih bagus lagi. Itu mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Supermanto, Bu Asisten, Supermanto, Pak Kepala Cabang. Teman-teman sudah lihat ini ada tawaran menarik ini, tidak ada tanggungan, rapi. Tadi ada itu 10 juta cuma 90 ribu. Ini cari-cari modal ini. Sana sengki
ciri-ciri modal usahanya itu ini tanpa anggunan, yang penting masih mikro, jangan dulu ke yang kecil. Kita dengan dia ada usaha, Pak. Sudah ada ruko tapi tidak ada isi karena ada modal. Silakan Bapak Ibu, saya pandu Pak Kadis PTSP, silakan. Nah ini coklat Pak beliau ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas PTSP Kota Baru, yang tentu menangani tentang perizinan yang ada di Kota Baru. Yang saya hormati Pak Asisten, Kepala Bapeda Bangga di DSI, yang saya hormati teman-teman Bidang PD dan Bapak Ibu serta rapat. Yang pertama bahwa informasi pada pihak DSI bahwa mulai tahun 2018 pemerintah telah menerapkan sistem ISS dalam perizinan, dan sejak tahun 2018 itu Bank Baru sudah melaksanakan itu, mulai dari ISS 11, 10, kemudian upgrade ke ISS 11 dan saat ini ISS berbasis risiko, sehingga semua sistem perizinan atau semua perizinan yang dikeluarkan itu sudah melalui ISS atau nomor induk perusahaan. Kemudian yang kedua, kendala yang kami temui dalam rangka meningkatkan masyarakat untuk izin melalui ISS ini, ya salah satunya dari pihak perbankan ketika mempersyaratkan kredit itu masih membolehkan surat keterangan atau surat izin usaha dari lurah ke kepala desa. Ya sebenarnya instansi yang ditunjuk untuk perizinan itu hanya satu, yang kalau surat keterangan usaha karena memang lurah atau kepala desa itu menjelaskan tentang keberadaan usaha tadi, tapi itu tidak berlaku sebagai izin. Kita harus bedakan surat izin usaha dan surat keterangan usaha. Nah, sehingga Pak Ustadz tadi dari DSI sudah mempersyaratkan tadi bahwa harus NIB. Selain yang tadi terkait dengan legalitas UMKM ini, legalitas UMKM, ini nantinya sebagai karena persyaratannya akan mengacu ke sini Pak. Ketika NBP memang sangat mudah, dan untuk UMKM dia tidak harus menggunakan NBP perusahaan. Sejak kita sudah melakukan nomor induk perusahaan, sudah tercakup di situ, kemudian TDP, tidak berlaku lagi. Kemudian surat keterangan domisili dan izin lokasi. Keterangan domisili oke, dengan izin lokasi ini karena memang para pelaku usaha juga tidak serta-merta bahwa tempat di mana dia melaksanakan usaha itu milik sendiri, tapi ada juga yang disewa, dikontrak dan seterusnya. Nah, ini juga menurut kami nantinya situasional nanti dalam penerapan pemberian atau persyaratan pada UMKM ini sudah lebih mempermudah. Karena ada beberapa juga yang mempersyaratkan harus ada SIP, sementara mereka datang ke kantor, kami tidak mengeluarkan SIP lagi, tidak mengeluarkan PDP lagi, karena sudah tercakup di dalam NIB. NIB, pengurusan NIB juga sangat mudah, karena dia bisa mengurus langsung melalui online dari rumah, sehingga perlu didukung dengan surat keterangan usaha dari pemerintah desa kelurahan. Jadi untuk menjamin tadi itu bahwa benar-benar dia ada usaha, selain NIB harus ada keterangan domisili atau surat keterangan usaha bahwa membenarkan bahwa dia ada usaha dari pemerintah kelurahan atau desa. Karena NIB ini tidak harus ke kantor perizinan untuk ngurus, dia langsung dari rumah bisa dan seterusnya keluar NIB. Apalagi UMKM, NIB itu memang berlaku sebagai izin usaha dan dia berlaku selama usaha itu jalan, tidak perlu diperpanjang lagi. Selama izin usaha itu jalan, berlaku terus. Ini untuk legalitas. Kemudian terkait dengan kriteria UMKM ini juga perlu kita samakan persepsi, karena untuk UMKM menurut PP nomor 7 tahun 2021
modal di bawah 50 juta itu yang disebut dengan usaha mikro dengan hasil penjualan tahunan mungkin di bawah 300 juta. Sekarang di bawah 1 miliar itu dikatakan mikro. 1 sampai 5 miliar dia dikatakan kecil, dan menengah sampai 50 miliar syarat itu yang juga harus bersamakan dengan kalau dia sudah modal di atas 5 miliar tidak dapat tersentuh lagi dengan program UMKM ini karena sudah dianggap punya modal besar, jadi tidak masuk di kriteria UMKM. Jadi ini beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan sosialisasi dari DSI hari ini. Ini mungkin beberapa hal yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa dulu? Ketapang dulu. Oh, perkenalan dulu. Senior dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat segala yang saya hormati, Pak Pimpinan Cabang. Yang Pak Kadis perizinan sampaikan sesuai dengan PP 7 tahun 2021 tentang pemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi usaha kecil menengah itu sudah definisinya sudah berubah. Jadi usaha mikro itu 1 sampai dengan 0 sampai dengan 1 miliar, kemudian di atas 1 miliar sampai 5 miliar yang kecil, kemudian 5 miliar ke atas itu yang menengah. Artinya apa? Sesungguhnya orang sudah mengurus yang menengah itu sudah sebenarnya mengurus. Jadi sebenarnya boleh rubah Pak Kaban itu nama dinas. Tinggal mikro kecil, karena yang 5 miliar itu biar anak mau bantu orang sama hidup sendiri. Nah oleh karena itu tadi saya melihat dari paparan para cabang terkait dengan apa tadi 7 mindset UMKM ya. Nah, saya melihat satu poinnya di situ berani mengambil risiko. Pincat tujukan kepada pelaku UMKM. Pertanyaan balik saya, ada tidak di bank berani mengambil risiko? Maksud saya apa? Karena kita pengalaman mendampingi pelaku UMKM. Ini Pak, fakta. Kan tadi itu memang normatif dari seluruh bank. Ketika bicara program, apalagi terkait penyaluran KUR, semua bicara begitu. Tapi ketika prakteknya agak susah mereka mengakses. Jadi ketika disebut tanpa akunah, dengan pertemuan dengan BSI hari ini yang terjadi seperti itu. Jadi hari ini mereka butuh dukungan pendanaan. Tapi ketika mereka mengakses KUR yang notabene itu adalah uang pemerintah ya, dengan bunga rendah tanpa akunah, tapi orang susah. Makanya saya bilang tadi, ada tidak di bank yang ini berani mengambil risiko? Karena boleh jadi dari mantri-mantri itu juga tidak mau ambil risiko. Kalau mau macet tuh kredit, siapa yang mau kena? Itu pegawai bank kan? Nah makanya saya tertarik dengan ini. Jadi yang berani mengambil risiko itu tidak hanya kepada pelaku UMKM, tapi pihak perbankan juga. Jangan karena terlalu takut mengambil risiko, terlalu selektif ketika melakukan analisis terhadap permohonan kredit. Nah ini, saya ambil contoh juga yang kedua. Karena ini kan kredit usaha. Ada juga pelaku UMKM. Saya harus sebutkan dia punya produk SO dengan berbagai macam ya, ada yang sudah di minyak angin, ada yang pisau murni dan sebagainya. Tapi laporannya ke kita Pak, dia suka kamari mau buat kredit, tapi karena dia pensiunan, dia punya kredit dengan mengagunkan SK pensiun, tidak dibuka keran untuk kredit mikronya. Nah ini juga jadi pertanyaan. Nah itu yang saya bilang berarti bank juga takut ngambil resiko. Ya, karena bank juga mungkin ya, kalau nanti akan ada evaluasi ya pertumbuhan kredit macet bisa naik. Ini saya kira Pak, normatif yang tadi, dan kami sangat berharap, saya
dan siap bekerja sama dengan Pak Pinca. Jika ada kredit yang memang menjadi haknya para pelaku UMK, kita bisa berkoordinasi. Artinya orang juga bukan menjadi jaminan, tapi paling tidak kan sebenarnya orang tadi syarat-syarat tadi ada legalitasnya, kemudian ada usahanya, kita bisa lihat ada usahanya. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin puas. Menarik sekali yang disampaikan Bapak soal kredit usaha. Sebenarnya kita ada teori sedikit. Kalau teori pertanyaannya, mana lebih dulu, ada di telur atau ayam? Mau dibangun mana duluan, Pak? Hampir yang disampaikan tadi, hampir 7.000 UMKM mengolah hasil pertanian. Pemasoknya siapa? Petani. Mungkin Pak, ada 10.845 petani di sini. Tadi kita gembira sekali, Bapak nanya Bapak soal bagaimana BSI ini mendorong faktor produksi. Kalau disuap nanti kalau teman-teman BMK mungkin marah-marah. Berapa yang macet dari hampir 7.000 itu? Karena faktor produksinya tidak disuplai. Boleh? Ini serta musafir dan suka kasih yang keras. Ini. Baik, nah Pak Kepala, 10.845 ini jadi kemarin sudah dibahas dengan Ibu Asisten, dicurigai turut andil dalam inflasi. Kita sedih. Tadi kita sempat diskusi dengan teman-teman di Bapeda. Kita mau marah ini beras 13.000. Ini memang harusnya 13.000. Tambah lagi dia nggak ada peningkatan upaya produksi. Memang dia akhirnya menjual karena dampak memang BBM sepukul antar sama di sektor pertanian. Upah tenaga kerja naik dan sebagainya naik. Nah akhirnya tadi pagi-pagi laporan ke Ibu As, ada 2 jenis serayu yang berbeda harga, 13.500 dengan 12.500. Kita berharap ketahanan pangan berharap bahwa kepedulian BSI ini benar-benar kalau bisa disegmentasi. Mungkin kalau bantu UMK-nya, misalnya penjualan, ada UMK yang mendorong untuk penjualan atau faktor produksi. Nah ini di segmen baik. Kalau enggak, kita lihat ketakutan. Kalau Bapeda nantinya memang betul-betul resmikan ini RT RW ini, memang dia sama sekali lahan sawah. Kita ketakutan. Kenapa pemerintah sudah peduli ke petani? Akhirnya petani meloloskan tata ruang itu diganti alih fungsi lahan. Kita sepakat dengan Bapak tadi soal komunitas
orang juga seperti Bapak Pekarangan Pangan Lestari, orang sempat jualan organik itu di etalasenya Bapak Paris Store. Nah itu ini juga dulu masih membawa ini satu program di Dinas Ketahanan Pangan. Nah, itu berhasil sampai dia jualan. Tapi kita setuju lagi dengan Pak pimpinan BSD, tata kelola pengelolaan keuangan ini yang lebih penting. Pak orang di sini, orang kelompok mandek, habis dia produksi, habis dia jual, dia lupa beli ulang di bibit. Jadi dia sudah tanam ulang. Kompas di momentum hari besar keagamaan tuh dia terus pindah Paris, dari bawah naik terus ke atas, dia terus beli itu baju. Nah, dia lupa. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak pimpinan BSI. Mudah-mudahan program pemberdayaan kepada petani baik dalam pembinaan pengelolaan keuangan dan mungkin modal kerja yang lebih spesifik akan menjadi arahan juga dari BSI. Nah, terkait dengan komoditi, betul Bapak mesti memetakan komoditinya. Nah, orang di sini ada beras. Sekarang ada teman-teman pertanyaan suplai agak menurun. Mungkin ini banyak faktor Pak. Jadi orang mesti dorong juga peningkatan produksi. Apalagi ada potensi kopi ada. Nah ini mungkin yang bisa didorong oleh BSI. Nah yang paling krusial di Kota Bagu ini Pak, orang ini pasar komoditi itu yang kita takut sangat bergantung dengan impor, baik luar daerah kabupaten kota, baik dari impor. Contohnya seperti bawang. Ini koefisien variasinya botol ini utang tahun demi tahun naik, bikin inflasi ini bawang merah. Nah, karena memang minta maaf ada persaingan usaha itu. Teman-teman di Enrekan, pengusaha Enrekan lebih mudah besar. Orang lebih petani di sini namanya Pak Kabar bilang, Bapak di sekeliling Bapak ini petani negeri sipil Pak. Itu, tapi juga modal juga yang nggak tahu hebat-hebat. Tapi orang ini cuma pakai penjaskes kok, olahraga tuh. Tapi orang lain kali dia cari. Nah, mungkin menjadi tonggak kalau BSI memang nanti menggelontorkan program-program yang lebih spesifik ke pertanian. Nah, mungkin itu Pak Kawan, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapan. Dari pertanyaan dulu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya sangat tertarik karena BSI tadinya kan belum ada ya. Kalau di pertanian kita biasa itu KUR memang sudah jalan dari BRI. Kemarin juga yang Tumbuh itu difasilitasi dengan KUR, jadi sudah jalan Pak. Barangkali kalau untuk sekarang karena BSI ini kita baru kerjasama, mungkin kami akan sosialisasi lagi ke para penyuluh dan pada petani atau kelompok tani. Biasa kelompok tani itu Pak, gabungan kelompok tani atau petani, mereka kita harus menginformasikan terlebih dulu syarat dan lain sebagainya. Saya kira barangkali kalau saya lihat ini sama saja DP aturan main ya, dia punya bunga dan lain sebagainya. Mungkin kalau kemarin tentang renteng aslinya kalau dia ambil per kelompok, sebentar diangsur bersama-sama dengan kelompoknya, kalau misalnya disampaikan ada tunggakan dan lain sebagainya. Mungkin saya lihat di sini ya selalu per bulan angsurannya, sementara kalau petani dia kan panennya per tribulan biasanya begitu.
Jadi barangkali bisa nanti kalau misalnya ada atau kami setelah sosialkan kepada teman-teman di wilayah, kalau memang BSI bisa misalnya kita kumpul beberapa orang atau beberapa kelompok, kita mengundang misalnya Bapak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tani atau kelompok tani. Nah itu lebih baik saya kira itu, supaya memang mereka bisa mungkin mengajukan satu dan lain-lain seperti apa kalau sawah bagaimana, misalnya kalau jagung seperti apa. Jadi kita langsung mengena pada sasaran kita. Tapi itu kalau dari BRT kan sudah jalan Pak kalau itu. Tapi ini saya lihat juga ada petani, peternak dan lain sebagainya itu ada. Tapi kalau di kita itu ada sistem gapoktan dengan kelompok tani Pak. Nah nanti tinggal kalau misalnya kelompok taninya yang mau atau gapoktannya yang mau. Jadi dengan itu saya kira itu saya kira memang bagus, karena mungkin lebih banyak varian, mungkin tergantung mungkin dari banknya, dari kita kan sudah kerjasama begini kan sudah tahu persis oh kita harus berhubungan dengan BSI, kita harus berhubungan dengan BRI. Ini kan semua ada kayaknya core itu memang dari pemerintah. Barangkali itu sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit pertanyaan. Silakan dari Pak Kuda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu Asisten, Pak Kaban, Pak Incap BSI. Tadi lumayan menarik Pak, saya lumayan mengikuti pemaparannya dan ada beberapa slide kedua mungkin. Saya lihat itu lending to deposit ratio-nya cukup rendah ya. Ya, LDR-nya sangat rendah. Kalau itu 70% kalau nggak salah. Artinya banyak dana idle gitu Pak. Ya Pak, kalau saya lihat itu ada 171 triliun terhadap 23 triliun. Artinya LDR-nya sudah. Ini kan sharing saja Pak ya. Artinya saya tertarik LDR-nya sangat rendah atau FDR-nya sangat rendah. Artinya banyak dana idle yang belum terserap, bukan tidak terserap, belum terserap dan sangat berhubungan sekali dengan program yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Itu mungkin sebagai informasi. Yang kedua, beberapa waktu terakhir ini kan sebagaimana kita ketahui bersama, Kota Baru itu ada perluasan pasar. Artinya pasar rakyat kita ini sudah terbagi di beberapa titik yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Ada 3 mungkin tempat mungkin Pak, yang di dalamnya itu pedagang-pedagang kecil, pedagang kecil super mikro mungkin. Kalau ada yang lebih kecil lagi mungkin apalah, saya nggak tahu namanya. Artinya permodalan yang mereka gunakan dalam proses berdagang mereka itu paling 1 juta 2 juta perputarannya, dan paling harian dan atau mungkin mingguan. Yang ingin saya sampaikan, sumber modal mereka itu biasanya dari kerukunan Pak. Kebetulan dekat rumah saya ada kerukunan ataupun paguyuban kelompok yang mereka menyalurkan kepada anggotanya ini di pasar-pasar itu. Artinya apa ya? Mungkin dari pihak BSI mungkin bisa melakukan pendekatan secara emosional ke pengurus kerukunan itu untuk memfasilitasi dari sisi permodalan. Siapa tahu dari perkumpulan ini butuh dana kepada anggota-anggotanya yang mungkin tadinya butuh 5 juta cuma dikasih 2 juta dari pengurus perkumpulan. Kalaupun dari BSI bisa masuk ke dalam dengan kerjasama dengan pengurus paguyuban itu, siapa tahu kan bisa disalurkan dana kepada anggota-anggota itu untuk proses mereka berdagang. Ini prinsipnya murabahah. Tergantung dari Bank BSI, boleh murabahah, boleh juga murabahah, tergantung dari BSI. Tentu dari pihak bank paling tahu, dan yang paling tidak kalah penting tentu unsur prudensinya tetap dijaga Pak, unsur kehati-hatiannya juga. Mungkin itu Pak sedikit dari kami, mudah-mudahan bisa dijawab. Terima kasih. Ada dari perindustrian terakhir. Mana kami tadi? Ada izin dengan BPK. Dari
Iya, oke. Saya pikir itu. Jadi Pak Kacap ada berapa ini? Yang pertama PTSP, ini masalah kesepahaman nanti, legalitas hukum nanti perlu diatur karena investasi. Kemudian di perdagangan mindset, ambil risiko ini sampai di mana risiko yang diambil ini. Kemudian dari ketapang tadi ya faktor-faktor produksi itu membantu tata kelola keuangan. Kemudian di pertanian, ini yang pertanian yang pintar. Saya setuju dengan pertanyaan yang sekali ini. Bisa enggak 6 bulan sekali baru dibayar? Pokoknya mau tunggu dong. Kemudian di Bapeda, ya itu tadi. Ternyata Pak Sani juga membaca itu masih banyak ternyata uang yang belum tersalur. Karena itu tadi. Kemudian persoalan pasar ini bisa dibantu manajemennya, bagaimana pemasarannya dan lain sebagainya. Kalau kredit, sekedar informasi saja bahwa Gubernur itu sudah membentuk lembaga penjamin kredit. Kemarin tiap daerah itu menyetorkan 1 miliar, berarti mungkin BSI boleh koordinasi BBI, dan BBI dan Gubernur bisa. Silakan Pak. Makasih Bapak. Terima kasih ya Pak. Ini luar biasa nih Pak. Pertanyaan yang sangat luar biasa banget ini, dan saya anggap bahwa wujud daripada apa yang kita bahasakan ini mudah-mudahan semangat bapak-bapak dan semangat saya ya, kita bisa bersinergikan untuk apa yang tidak bisa kita bisahkan gitu Pak. Ya, apa yang teman-teman atau petani yang harapkan itu bisa kita wujudkan. Tentunya kan di kita semua lah ini letaknya untuk bagaimana membantu teman-teman semua. Terkait Pak yang legalitas ini memang benar Pak, memang benar untuk kami di karena terus terang untuk pembiayaan kur ini Pak itu setiap tahun itu dimasuki audit dari BPK. Jadi ada audit yang masuk Pak, BPK mengambil semua sampel terkait dengan sejauh mana keberhasilan kur ini bisa menyentuh sampai masyarakat. Kemudian aturan-aturan mainnya seperti apa? Karena terus terang ini kan pandangan masyarakat dari awal bahwa kur ini adalah dulunya ya Pak. Dulunya ini kan adalah istilahnya dulu adalah ini adalah pembiayaan kelompok dari pemerintah. Kalau tidak salah, kelompok dari bergilir ya dulunya mungkin. Nah setelah pemerintah mengusulkan bahwa mungkin seharusnya ini ada peran daripada otoritas keuangan untuk dia yang menyalurkan, makanya dia disubsidi 6%. Sebenarnya dia itu adalah 12% Pak, 12%. Kalau kita salah dalam artian tidak mengikuti aturan pemerintah dalam pemberian ini, maka kami tidak dibayarkan. Subsidi itu tidak dibayarkan kepada banknya. Nah, pada saat kita semua ada data bahwa sekian kita sudah lontarkan dana kur, maka baru pemerintah membayarkan ke kami selisih daripada marginnya tersebut. Ya, jadi sebenarnya memang wadahnya jasa keuangan untuk bisa mengakomodir terkait itu. Nah kemudian Pak yang terkait dengan surat izin, ya surat izin itu memang kenapa sampai dikatakan sekarang harus 1 pintu? Itu tidak lagi kita pakai yang dari surat keterangan dari lurah dan lain sebagainya, karena itu memang itulah membuat dari awal-awal kur ini sehingga itu banyak yang macet Bapak. Karena saya katakan bahwa kalau di kelurahan itu lebih gampang. Kalau saya sudah kenal misalnya saya sudah tahu orang lurah sana, tinggal mungkin saya minta di sana sudah keluar itu surat keterangan usaha, walaupun saya tidak punya usaha misalnya. Saya sudah dapatkan dana 25 juta, saya tidak ada usaha, tapi saya sudah dapatkan itu. Nah makanya orientasi itu sehingga di perbankan kami untuk meminimalisir yang namanya risiko itu, makanya kita buat bahwa surat keterangan usaha itu harus 1 pintu, itu keluar dari surat perizinan. Artinya di perizinan itu sudah diini betul Pak, bahwa memang benar-benar yang mengajukan surat itu memang punya usaha, karena kemungkinan besar mereka pasti kan disurvei Pak. Disurvei orang yang perizinan mungkin disurvei ya, turun ke bawah ya. Kalau dia misalnya iya Pak ya. Karena terus terang banyak
yang nasabah kami Pak kemarin ini, dia merasa tidak enak Pak. Kalau misalnya saya Pak kalau misalnya lewat perizinan, biasanya orang perizinan itu turun menanyakan samping kiri kanan rumah saya bahwa benar nggak ini mau ini gitu. Jadi sampai itu memang aturan mainnya, dan itu perda yang dikeluarkan gitu. Jadi kita mengikut ke sana Pak. Jadi kalau saya opsional saja Pak terkait dengan legalitas ini, opsional karena kenapa kami berupaya untuk membangun sinergi ini dengan Pemkot pemerintah daerah, karena kami benar-benar pengen bahwa semua yang kami salurkan ini benar-benar prudent gitu Pak. Dia tidak akan kemana-mana gitu Pak. Mulai dari izin usahanya sudah prudent, mulai daripada masyarakatnya juga sudah prudent. Jadi kita ini tidak ada kekhawatiran. Jadi nyambung dengan Pak sampaikan Pak Kadis tadi UMKM. Kenapa kami berani mengambil risiko itu? Karena kami dari awal sudah menentukan bahwa ini harus sudah prudent jalannya gitu Pak. Dulu perbankan tidak berani Pak untuk mengambil itu. Karena apa? Karena terlalu tingginya NPF-nya dia. Karena apa? Karena mereka jalan sendiri. Usaha tidak benar dan lain-lain sebagainya yang tidak benar, sehingga apa? Sehingga dia tidak berani. Nah, kenapa kita sekarang mengatakan risiko itu kita bersama berisiko? Karena apa? Karena yang bapak-bapak kasih ke kami itu sudah prudent banget gitu. Ya tinggal mungkin karena ada hal-hal lain yang mungkin yang kita di luar daripada ini kita, sehingga itu tidak bisa terrealisasi. Tetapi secara aturan mainnya itu buat perbankan itu sudah prudent Pak. Karena mulai dari izin usahanya, kemudian dari binaannya. Tentunya kan bapak-bapak juga tidak akan mengeluarkan izin usaha itu sembarang saja. Tentunya kan yang kita MOU-kan nantinya ini adalah MOU terkait dengan binaan daripada Pemkot gitu. Misalnya binaannya dari pertanian, binaannya misalnya dari koperasi dan perdagangan misalnya. Itu yang kita coba kelola Pak. Kita tidak mengambil risiko mengambil sembarang yang masuk itu tanpa ada referensi atau apa dari Pemkot gitu. Nah itulah bentuk MOU kita itu. Kenapa sehingga kita mengatakan bahwa kenapa kami bisa mengambil risiko itu? Karena sudah prudent di awal, prudent dari analisa legalitas hukumnya, prudent dari usahanya, sehingga kita berani benar-benar untuk bisa itu. Dan kedua, kenapa kami bisa menggerakkan yang ke bawah? Karena terus terang Pak, masa pandemi kemarin Bapak bisa lihat ada di Detikcom. Masa pandemi kemarin di Pindrang itu UMKM itu adalah monitoring penggerak yang bisa menggerakkan ekonomi pada saat pandemi. Dan terus terang di sana itu 0, sekian persen Pak yang menunggak UMKM-nya. Karena apa? Karena itu masuk dalam binaan adalah Pemkot. Kita tidak semata-mata mengambil sembarangan Pak. Karena kita memang karena inilah MOU-nya kita. Jadi nanti saya mungkin akan sharekan ke Pak ini nanti ada dari Detikcom itu bahwa ada beberapa yang pada saat masa pandemi kemarin UMKM di Pindrang itu alhamdulillah itu bergeliat dengan bagus Pak. Dan itu menopang UMKM yang kecil itu menopang perekonomian yang berputarannya Pak dibanding dengan makro. Karena makro itu susah bergeraknya karena nilainya besar. Makanya kita harus menggerakkan ke bawah dulu, ke mikro dulu, UMKM yang bergerak sehingga perputaran ekonomi uang itu akan lebih cepat gitu. Nah itu sehingga kami katakan kenapa kami bisa mengambil risiko itu. Karena apa? Karena itu dia tadi Pak, bahwa semua nasabah yang akan kami nanti kelola nantinya ini itu pasti adalah murni binaan daripada Pemkot gitu Pak. Jadi itu terorganisir dengan bagus gitu Pak. Sehingga inilah pentingnya MOU sebenarnya. Inilah fungsinya di sini MOU sebenarnya. Bagaimana kita bersinergi untuk benar-benar usaha kami ini benar-benar kur ini yang kita salurkan kepada UMKM ini memang tetap selara gitu. Nah itulah kita bina gitu ya. Sehingga kita berani mengatakan kenapa kita berani mengambil risiko itu. Karena kita sudah pengalaman jalan seperti itu Pak. Nah terkait dengan pertanyaannya Ibu tadi masalah pertanian, ya kalau misalnya memang kita lakukan itu Bu,
Di kami itu sudah kami lakukan itu yang namanya yarnen. Yarnen itu per panen, ya itu yarnen per panen. Tapi dia itu kalau yarnen per panen itu masanya sampai 2 tahun Ibu, sampai 2 tahun. Jadi tapi kalau dia nanti kita lihat apakah dia misalnya dia panennya per 4 bulan atau panennya per berapa bulan gitu, 6 bulan misalnya, kita lakukan itu. Jadi pada masa dia panen itu baru kita inikan. Nah ketiga itu persoalan kelompok Ibu. Persoalan kelompok sekarang, makanya kenapa kita akan mengumpulkan kelompok-kelompok tani? Karena mereka lah ketua kelompok tani ini, mereka lah yang lebih paham terkait dengan berapa luasannya. Misalnya yang dibutuhkan misalnya apa? Misalnya yang dibutuhkan pupuk, yang dibutuhkan adalah bibit misalnya, atau dibutuhkan apa? Yang paling mengetahui itu adalah ketua kelompoknya. Sehingga mereka itu petani itu tidak akan menerima duit. Dia tidak akan menerima uang, Bu. Petani itu tidak akan menerima uang. Petani itu hanya menerima berupa barang. Setuju? Jadi kita misalnya ada ketua kelompok atau apa yang memegang misalnya pengusaha pupuk misalnya. Nah mereka di situ kita akan basiskan ke sana. Jadi mereka tahu kalau luasan lahannya misalnya sekian hektar, berarti dia butuh pupuk sekian, dia butuh bibit sekian. Berarti kan dia udah tahu berapa kira-kira yang bisa BSI untuk melontarkan di sana bantuan gitu. Kita tidak serta-merta bahwa petani kita kasih 50 juta, tidak seperti itu. Makanya kenapa kita mengatakan bahwa kita ini berani mengambil risiko itu karena ada sinergi ini. Jadi mereka itu kita udah tahu betul kelompok kira-kira kalau sekian luasannya butuh berapa, berapa bibit misalnya, berapa apa misalnya. Nah itu yang kita salurkan ke mereka. Jadi tetap dikontrol oleh ketua-ketua kelompoknya. Jadi seperti itu. Jadi alurnya seperti itu Bu ya. Insya Allah pasti kami akan lebih bisa ini. Nah kalau kemarin disampaikan di apa namanya di Toraja itu kita pakai itu apa namanya, kebetulan kan di sana petani kopi. Petani kopi di sana itu kan setahun Ibu, kalau nggak salah ya, setahun baru bisa berproduksi ya. Tapi ada namanya hortikultura apa sih? Sayurannya apa? Kalau sayuran apa? Tanaman apa? Hortikultura ya. Ya itu kan ada. Itu masa ada itunya. Nah itu yang kita ingat. Kalau kemarin itu karena lahannya di sana, bedanya di sana itu agak susah kalau kontrak traktornya, makanya per kelompok itu kami biaya kemarin itu traktor tangan. Dan itu bisa satu kelompok pegang itu bisa sampai ke bawah-bawahnya itu yang pegang itu, yang bisa tinggal baku ganti-ganti itu Bu untuk pakai itu. Nah itu kita petaninya loh kita pegang Bu, kopinya gitu, kopinya karena dia setahun. Nah untuk pemasaran kopinya itu udah kemana-mana Bu, karena kemasannya sudah bagus gitu loh, sudah kemana-mana, kayak terkenal gitu. Makanya saya begitu masuk di sini Bu, saya tanya ada nggak kopi di sini? Saya bilang ada, di sini ada kopi Kota Mobagu. Luar biasa berarti memang potensi gitu. Kota Mobagu di sini punya kopi gitu. Tinggal kemasan dan mau tidak ada komunitas yang bisa bergerak untuk sehingga kopi ini kita bisa go internasional kan itu. Begitu maksudnya. Jadi bagus Ibu untuk bergerak seperti itu. Nah kalau tadi padi Pak ya, padi ya. Kalau padi di Pindrang Sidrap sekitarnya itu adalah petani padi di Sulsel itu yang paling besar di sana. Di Pindrang Pak. Itu sampai 4 kali dalam setahun Pak bisa dia berproduksi. Bayangkan karena irigasinya Pak. Irigasinya bagus. Irigasinya. Kalau saya di kampung saya sama Bapak cuma 1-3 kali. Tapi kalau di Pindrang sama Sidrap ini besar. Nah kemarin itu pada saat kita luntikan ini itu petani katakan bahwa Pak ini kita banyak kelompok tani yang dipegang langsung oleh penyuluh Pak, penyuluh. Makanya kita kelompokkan dan saya turun Ibu, insya Allah saya turun sampai ke rumah-rumah tani itu untuk menjelaskan itu bagaimana kita ini. Dan itu kan sekarang agak susah subsidi pupuk ya, subsidi susah gitu. Bukan susah sih sebenarnya, agak susah. Cuma disusahkan dulu. Kalau pengalaman saya di sana Bu, nggak susah, cuma disusahkan karena murah.
Jadi banyak yang berkompeten di dalamnya gitu. Sehingga kami bisa di sini. Inilah mata rantai, inilah yang kita coba putuskan Ibu Bapak. Kenapa kami dari sini hadir di sini untuk memutuskan mata rantai yang namanya terkulak-terkulak ini. Karena kasihan petani. Kasihan petani, Pak. Udah kerja keras, petani hasilnya nggak ada yang dia dapat. Begitu dia bertani, bayar sekolah anaknya aja susah. Karena harus bayar duluan. Tapi kalau kita yang sudah memonitor, mendampingi mereka pada saat ini, nah itu Pak. Nah kami adakan itu Pak. Karena kalau di sana, saya nggak tahu kalau di sini Pak. Kalau di sana itu Bu, ada namanya pertanian itu dijatah oleh kementerian ini untuk bayar subsidi, subsidi apa? Asuransi. Jadi per lahan itu, per hektar itu pemerintah masuk bayar, karena katanya ada dana dari kementerian itu untuk ada kan Bu ya? Untuk bayar asuransi kan, asuransi kerugian. Tapi belum jalan, tapi katanya sudah masuk. Ada ya, kalau di Pindrang ada Bu. Di Pindrang itu dijatah. Dijatah berapa luasannya Ibu. Dan itu kita kerjasamakan dengan Asrindo. Jadi saya kemarin itu saya masukkan dia asuransi kerugian dan itu dibayar oleh sedikit akan ada subsidi dari pemerintahnya dibayar. Bayangkan itu. Kalau dia gagal panen saja itu sudah dibayar oleh asuransi 6 juta. Padahal dia sebenarnya masih bisa dapat untung dari situ ya. Tapi dibayar per panennya itu adalah sama panen itu 6 juta. Jadi itu yang kita nanti insya Allah kita dampingi seperti itu. Semua pertanian kita akan lakukan. Saya coba cari formasinya apakah itu nanti kita lakukan pendampingan asuransi seperti itu supaya teman-teman petani itu lebih terjamin dia punya ini. Begitu Bu. Jadi itu yang saat ini yang kemarin yang kami akan lakukan itu seperti itu. Itu mungkin Pak. Iya. Terima kasih. Sudah ya. Nanti kita akan lanjutkan di waktu dan yang lain kesempatan. Nanti kelompok tani kita kumpul tersendiri, UMKM kumpul tersendiri.